Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak nikmat rahmatnya kepada kita sehingga hari ini kita kembali dipertemukan dan diizinkan Allah untuk melaksanakan kegiatan kewajiban kita sebagai hambanya yang saat ini kita akan melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Dan tak terasa Bapak Ibu, kita sudah di pertengahan bulan Rajab 1447 Hijriah. Tak sampai 2 bulan lagi, hanya mungkin sekitar 45 hari lagi lebih kurang, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka doa yang kita senantiasa sampaikan, kita panjatkan kepada Allah yang dalam hadis Rasul sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir ini, demikian juga seluruh keluarga kita, kaum muslimin di masa berada, Allah berikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengisi Ramadan di siang dan di malam harinya dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat dan salam buat Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah buku yang ditulis oleh ulama besar Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau ini sudah meninggal rahmatullah beberapa tahun lalu, dan beliau ini pernah menjabat sebagai Raisul Ulama Al-Alam, ketua pemimpin ulama dunia. Ini luar biasa jabatan beliau. Beliau menulis sebuah buku yang berisikan tentang pentingnya waktu, Bapak Ibu. Kita dalam pembicaraan kali ini tidak ada kaitannya sebenarnya dengan tahun baru Masehi. Karena kita umat Islam tidak boleh sebenarnya untuk ikut ambil dalam perayaan tahun Masehi tersebut. Karena Masehi itu kita tahu kan istilahnya Nataru. Natal dan tahun baru masih ada kaitannya dengan Natal. Jelas ini bukan tradisi ataupun hal yang layak dirayakan oleh orang Islam, bukan perayaan kita. Beliau menulis dalam bukunya bahwa kaum muslimin, Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah begitu tinggi perhatiannya terhadap waktu. Di antara ayat Al-Quran yang berbicara tentang waktu adalah banyaknya ayat-ayat Allah yang diawali yang Allah bersumpah dengan kata waktu. Contoh, wasyamsi, kan, demi matahari, waduhaha, dan demi waktu matahari naik. Ini kan waktu. Kemudian wallaili idza yaghsha, demi malam apabila dia sudah menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, demi siang, waktu lagi. Kemudian apalagi wal asri yang sering kita dengar, demi masa. Menunjukkan Bapak Ibu bahwa Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita peduli terhadap waktu. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tabrani, disebutkan apa kata beliau yang sering juga kita dengar hadisnya, la yazalu qadamu 'abdin, tidaklah hilang jejak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia ditanya 4 hal. Yang pertama sekali ditanya adalah tentang umur, kemana saya kita habiskan, masih terkait waktu Bapak Ibu. Kemudian tentang masa muda, di mana dihabiskan. Tentang harta, di mana dia dapatkan dan untuk apa digunakan. Khusus harta 2 soalannya Bapak Ibu. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa digunakan. Kemudian yang keempat tentang ilmu, untuk apa saja kita gunakan. Bapak Ibu yang dimuliakan, dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sangat begitu tinggi perhatian terhadap waktu. Maka seorang orang Islam mesti peduli terhadap waktu. Di antara ungkapan ulama salaf menyatakan, ataupun ungkapan Arab, al-waqtu kas-sayf, waktu itu laksana pedang. Kalaulah kita tak berhati-hati dengan waktu, maka bisa membuat kita celaka. Al-Quran juga menyampaikan kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa orang-orang yang lalai, tak peduli dengan waktunya,
Artinya bukan berarti dia tidak memanfaatkan waktunya. Dia ini semasa hidupnya lupa mempergunakan waktunya untuk akhirat. Di antara yang surah yang sering kita hafal, sering kita dengar, surah Al-Munafikun sering kita dengar. Pada akhirnya apa kata Allah? Infakkanlah sebahagian harta kalian hatta jaa ahadakumul maut, sebelum sampai kematian kepada kalian. Tapi apabila sampai kematian tersebut, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dah sampai waktu itu ternyata orang-orang sekarat itu Bapak Ibu, dia itu menyesal, ya Allah hidupkan saya kembali, saya akan bersedekah. Ini penyesalan tatkala ketika datang kematian. Dah habis limit waktu kita nih, ajal kita tuh kan sama limit waktu batas hidup, baru nyesal. Kemudian nanti di akhirat Allah abadikan dalam surah Fatir, di mana ketika dah nampak azab itu, mereka meminta kepada Allah, ya Allah panjangkan umur kami, kami nak beramal kembali dengan amal yang pernah kami tinggalkan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara pesan Imam Syekh Yusuf Qaradawi tersebut, seorang muslim mesti berpacu dengan waktunya. Karena di antara karakter waktu itu Bapak Ibu adalah dia berlari begitu cepat seperti angin. Bayangkan, mungkin Bapak Ibu masih ingat, kemarin baru kita Ramadan, bahkan mungkin bagi panitia, bagi pengurus masjid, baru saja kita membentuk panitia Ramadan, sekarang sudah mau Ramadan lagi. Setahun itu dalam hadis seperti kasyahr, seperti tanda-tanda hari kiamat Bapak Ibu. Setahun itu ibarat 1 bulan terasa begitu cepat. Kemarin baru tahun 2025 Masehi, sekarang sudah 2026 Masehi. Kemudian apa lagi kata Rasulullah? 1 bulan tu laksana kal usmu', seperti sepekan. Baru tanggal 1, dah tanggal 30, dah mau tanggal 1 lagi ya, cepat betul. 1 usmu', 1 pekan, 1 minggu tu kal yaum kata Rasulullah, seperti sehari. Baru kemarin, baru dah hari ini pula ya, sudah seminggu pula, terasa sehari aja. 1 hari kata Rasulullah, hadis Rasulullah Bapak Ibu, kas-sa'ah, seperti 1 jam. Semakin dekat rasanya waktu itu, bergulirnya begitu cepat di antara tanda hari kiamat. Maka orang beriman mesti berpacu dengan waktu. Ketika kita berkaca, jangan hanya melihat tampan ataupun bagi bentuk rupa, renungkanlah. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu yang sudah tumbuh uban ya, ataupun sudah keriput wajah kita, atau ketika melihat anak cucu kita, melihat anak-anak kita, dulu mereka kecil semua, sekarang udah besar. Dulu yang mungkin kita lihat anak ingusan, sudah menikah pula. Artinya kita ini tidak muda lagi. Walaupun semangat kita masih muda, tapi usia ini tak bisa dibantah Bapak Ibu. Menunjukkan apa? Semakin dekatnya kita dengan kematian. Mungkin kita bicara tentang hari kiamat semakin dekat, silahkan, bagus. Tapi ingat, kiamat yang sangat dekat dengan kita adalah kematian kita. Maka berlombalah kita mengisi waktu kita dengan amal saleh. Terlebih saat ini di bulan haram, ya banyak amal saleh Bapak Ibu. Karena di bulan haram ini Allah haramkan berbuat maksiat, Allah murka. Tetapi kata ulama sebaliknya, ketika kita buat baik, juga dilipat gandakan Allah kebaikan. Sekarang sudah pertengahan Rajab, sudah mulailah kita hendaknya konsisten. Kalau kita target Ramadan one day one juz, sekarang sudah mulai 1 hari 1 juz, supaya Ramadan tak terasa berat. Kalau pas 1 Ramadan baru mulai tak kuat. Salat sunat kita jaga. Maka di antara pesan Yusuf Qaradawi, orang-orang beriman itu menjaga waktunya mulai dari salat ke salat. Maka kita juga ingin menjaga waktu kita isi dengan amal saleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kata ulama juga, orang Islam itu memiliki waktu timbangan. Antara salat ke salat ini waktu timbangan jam kita, apakah lebih baik atau tidak. Kemudian ada timbangan harian lagi dari Jumat ke Jumat. Ada pula timbangan per tahun, yaitulah Ramadan. Ada timbangan amal kita ataupun timbangan kehidupan kita seumur hidup adalah ibadah haji. Ayo kita pacu sejauh mana ibadah kita, segera kita isi sisa-sisa umur kita ini, agar kita tidak menjadi hamba Allah yang menyesal. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat dan kita semua bisa menjadi orang-orang yang tidak menyesal dan bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.